Wanita ini sangat kejam. Dia meletakkan tangannya di atas api sampai hangus. Kemudian memasukkannya dalam mulut. Pacarnya John terus melihat. Dia memberitahu pacarnya bahwa dia pernah dilecehkan ayahnya. Bisakah kamu membantuku membunuhnya? John tidak mengatakan apapun. Langsung membawa palu untuk mencari ayah pacarnya yang bernama Daniel. Dan juga melakukan pemanasan terlebih dahulu. Siap mencobanya demi cinta. Daniel itu juga pria yang kejam. Hanya suatu suara saja. Anjing pun duduk terdiam. Tiba-tiba, John berkata bahwa saya adalah seorang mekanik mobil. Sangat masuk akal bila membawa palu. Kemudian mereka berdua berbincang. John mengatakan dia adalah pacar putrinya. Daniel mengatakan dia adalah seorang polisi. Percakapan yang tampak biasa saja. Faktanya malah ada niat pembunuhan. Untung saja istri Daniel mengeluarkan lauk pauk. John merasa aneh. Memegang palu dan ingin pergi. Tetapi malah melihat Daniel memegang senapan. Tembakan ini membuat semua uang bertaburan. John langsung menjatuhkan Daniel. Dan terus meninjunya. Daniel memegang kawat listrik. Dan menariknya. Kepala John terkena 2 kali. Dia berjuang untuk ke depan tetapi Daniel mengangkat televisi. Tampaknya sudah hampir melemparkan padanya. Malah terpeleset. Kabel televisi tersangkut yang menyelamatkan John. Tetapi detik berikutnya dia ditendang ke dinding. Daniel memegangnya. Keduanya berkelahi di atas sofa. Keduanya saling memandang. John ingin mengambil pistol tetapi ditarik. Dia berhasil mengambil palu. Apakah bisa memukul bagian sana? Daniel juga merasa kelewatan. Jadi melemparkannya. Meja pun sampai rusak. Kemudian televisi yang berkaca terbang kemari. Setelah sadar tangan John diborgol di kamar mandi. Melalui jendela. Suami istri itu sedang membereskan uang itu. Tiba-tiba Daniel menoleh. John pura-pura pingsan. Setelah melihat Daniel pun menutup pintu dengan tenang. Dia bangun lagi dan mencari alat untuk melepaskan diri. Padahal sudah menemukan jepit rambut. Tetapi malah jatuh ke saluran pembuangan bak mandi. Menghadapi kekotoran, dia menutupkan mata. Dan menenangkan hati. Dengan lidahnya. Berhasil mengambil jepitan itu. Seingat pengalamannya membuka borgol yang susah. Borgol ini pun sangat sulit dibuka. Karena ini produk impor. Kemudian Daniel datang. Tentunya kena pukul lagi. Memegang bor listrik dan menanyakan tujuan John datang. Setelah kesakitan, John pun mengatakan dengan jujur. John bertemu seorang gadis kemarin. Dia mengatakan bahwa ayahnya melecehkannya. Ingin John membalas dendam untuknya. Daniel sangat curiga setelah mendengarnya. Meskipun dia galak, tetapi dia tidak pernah melakukan hal demikian. Dia lebih percaya kalau John adalah seorang pembunuh. Karena dirinya adalah polisi. Musuhnya tidak dapat dihitung. Sangat banyak yang ingin nyawanya. Daniel merasa sedikit aneh. Kemudian dia menelepon rekannya. John pernah mengambil jepitan dengan lidahnya, tetapi tidak bisa membukanya. Dia menuangkan sabun ke tangannya sebagai pelumas. Menahan kesakitan, pria itu mengarahkan pistol ke kepala Daniel. Daniel pun panik dan mengatakan bahwa dirinya tidak melecehkan putrinya. Sambil menelepon putrinya, tetapi putrinya malah mengatakan dia tidak kenal John. John merasa tertipu dan melepaskan pistolnya. Daniel mengambil pistol dan memukulnya. Dan mencekik John sampai mati. Rekannya yang menerima telepon datang. Rekannya yang bernama Frank ini adalah penjahat. Tidak lama kemarin Frank dan Daniel menangani kasus pembunuhan orang kaya. Orang kaya itu ingin membeli nyawa dengan uang. Mereka berdua pernah menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dan kali ini jumlahnya besar. Cukup untuk mengobati istrinya yang sakit. Setelah Daniel mengambil uang, memasukkan ke tas sendiri, berbohong bahwa orang kaya itu tidak mengirim uang. Setelah itu istri Frank mati karena tidak ada uang pengobatan. Frank menyalahkan orang kaya itu. Dia tidak terpikirkan Daniel berbohong padanya. Malah membantunya mengurus semua. Benar-benar tertipu. Keduanya mengangkat John dan tiba-tiba terjatuh. Dan terbangun. Waktu kecil bermain dengan temannya.
Jantungnya berhenti 12 menit. Tetapi sangat ajaib hidup kembali. Frank menyarankan agar langsung diurus saja. John yang pingsan dengan pelan mengatakan, "Uang yang tersimpan dalam lemari." Setelah mendengar, Frank mengerti. "Ternyata kamu yang berbohong, dan menyimpan uang untuk pengobatan istriku. Bukankah istrimu sakit parah dan tidak bisa terobati? Saya bantu hematin. Kedepannya kamu bawa uang ini untuk jalan." Mendengar kebohongannya, Frank sangat marah. Meskipun dia jahat, tetapi sangat mencintai istrinya. Setelah itu mengambil pistol ingin membunuh Daniel. Daniel juga tidak mau kalah. Di saat ini, putri Daniel pulang dan Frank pun menoleh. Satu tembakan, Frank pun terjatuh. Frank yang terluka parah masih tetap berkata, "Saya sangat mencintai istri saya. Sekarang saya bisa kembali bertemu dengannya." Tiba-tiba Daniel mendekat. Tangannya menekan luka Frank. Frank mengeluarkan foto istrinya. Terus memikirkan kenangan bersama istrinya. Tidak lama kemudian dia mati. Dan di sini, Daniel mengarahkan pistol pada putrinya. Mana mungkin seorang ayah mengarahkan pistol pada putrinya? Dengan marah Daniel bertanya, apakah Daniel kenal dengan John? Dan jika membantunya, maka akan menembak. Melihat keseriusan ayahnya, dia pun mengatakan alasannya. Ternyata putrinya selalu ingin menjadi aktor, tetapi tidak punya keuangan, sehingga dia pergi bekerja di bar. Karena ketidakhadirannya beberapa kali, atasannya mau memecatnya, kemudian mengambil kesempatan untuk membuat aturan. Makanya dia tidak setuju. Dalam keputusasaan, dia meminta bantuan ayah, tetapi ayahnya malah fokus pada uang. Tidak memperhatikannya. Karena marah dia berbohong. Ingin John membunuh ayahnya, agar dapat mengambil uang itu. Setelah itu Daniel melemparkan beberapa ikat uang pada putrinya. Keduanya dengan cepat mencapai kesepakatan. Tetapi John harus mati. Dengan senangnya putrinya masuk ke kamar. Tetapi malah melihat ibunya menggantung diri. Setelah melepaskan tali, akhirnya, ketika mereka tidak tahu harus bagaimana, tiba-tiba terdengar suara ketuk pintu. John ingin pergi membuk pintu, tetapi malah dicegah oleh Daniel. Dan mulutnya ditutup. Dan wanita ini, dan langsung menusuk John. Kemudian membuka pintu, dan berkata dia putri Daniel. Mendekati polisi agar dia pergi. Malah melihat ayahnya sedang memalsukan adegan. Berpura-pura bahwa ibu dan rekannya minum alkohol, hingga saling membunuh. Jika mengatakan demikian, polisi lainnya tidak akan mengetahui. Putrinya tidak tahan lagi. Ibunya mati tetapi ayahnya malah tidak sedih. Masih berpikir bagaimana melalaikan tanggung jawab. Karena marah dia mengangkat pistol, dan membunuh Daniel. Saat putrinya senang bisa mengambil uang tersebut. Detik berikutnya dia juga dibunuh. Ternyata Daniel dengan kekuatan terakhirnya, membunuh putrinya. Sampai akhirnya, hanya John yang bisa pura-pura mati yang berhasil hidup. Kali ini dia berhasil mengambil kunci, dan membuka borgol. Cerita dimulai dari borgol, dan selesai dari borgol dibuka. Sangat tidak masuk akal. Di antara borgol, menyebabkan kematian beberapa orang. Sebuah alat penegakan hukum, pada akhirnya malah menjadi senjata pembunuh.